Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece chapter 1134 pastinya sudah sangat dinantikan oleh para player. Akhirnya reuni emosional antara Nico Robin dan Saul terjadi juga di Elbaf. Ketika momen ini terjadi, di sisi lain Elbaf ternyata sedang ada bahaya yang mengintai para raksasa dan bajak laut topi jerami. Akhirnya konflik Elbaf akan segera dimulai. Penasaran kan dengan ceritanya? Eits, sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama player sekalian. Eits, satu lagi, bagi kalian pencinta boba uhuy bisa banget join membership channel ini. Kalau membernya rame, gas, kita buat grup tele khusus pembahasan One Piece. Plus selingan boba uhuy pastinya. One Piece terbaru melanjutkan situasi yang terjadi di negeri Elbaf ketika Gord mengantarkan bajak laut topi jerami untuk bertemu dengan Saul Sensei. Hajrudin bersama dengan Stenson membawa Road yang sudah dirantai dan disalib ke area Underworld. Hukuman ini diberikan kepada Road karena dia sudah berani menculik sebagian dari kru bajak laut topi jerami. Mereka membawa Road menggunakan kapal melalui pelangi yang sebelumnya dibuat oleh bajak laut prajurit raksasa. Sedangkan Goldberg diminta oleh Hajrudin untuk memasak rusa hasil buruannya tadi. Goldberg adalah koki di bajak laut prajurit raksasa baru yang dipimpin oleh Hajrudin, sehingga dia tetap tinggal di desa untuk memasak rusa tersebut. Setelah Road ditancapkan di Underworld dengan bantuan Kenbunsoku Haki yang dimiliki oleh Loki, ternyata dia bisa menyadari jika ada raksasa lain yang sedang dipenjara di Underworld, sehingga dia meminta anak buahnya untuk menghampiri raksasa tersebut. Mungkin saja dia mau bekerja sama dengan mereka. Setelah Hajrudin dan Stenson meninggalkan Road, para kroconya Loki menghampiri Road dan mereka mulai mengeluarkan speak iblis mereka untuk mempengaruhi Road demi memihak pada Loki. Road bersedia membantu Loki, lagi pula Road juga sangat mengagumi Loki, dan prinsipnya adalah raksasa merupakan ras terkuat, sehingga mereka tidak boleh berada di bawah manusia kecil itu. Road menjelaskan jika musuh yang mereka hadapi saat ini adalah bajak laut topi jerami, dan dia adalah salah satu kaisar lautan, sama seperti Akagami no Shanks. Sehingga untuk mengalahkan kelompok Yonko, mereka harus menghadapinya dengan kelompok Yonko yang lain. Road sebenarnya tidak mau menggunakan cara ini. Ternyata Road masih menyimpan denden musi milik Paduka bagi Sama. Dia meminta anak buahnya Loki untuk mengambilnya di kantong sempaknya. Mereka bisa menghubungi Yonko Bagi untuk membantu mereka. Namun pasti dia akan meminta imbalan yang besar untuk ini. Kemudian para kroco Loki kembali ke tempat Loki dirantai. Mereka menceritakan semuanya pada Loki. Dan rencananya sekarang adalah mereka bisa meminta bantuan salah satu kaisar lautan bernama Paduka Bagi dan organisasi Cross Guild-nya, di mana salah satu anggotanya sangat ditakuti dan bahkan bisa mengimbangi Yonko Akagami no Shanks dalam pertarungan 1 lawan 1. Sosok itu adalah Hawkeye Mihawk. Mihawk saat ini menyandang gelar pendekar pedang terbaik di dunia. Dan dalam Fever Card databooknya, Mihawk merupakan rival dari Akagami no Shanks. Beberapa hari yang lalu, channel YouTube resmi dari One Piece pun memberikan sebuah pernyataan jika Mihawk sedikit lebih kuat daripada Shanks. Mereka juga menempatkannya di atas Roger dan Dragon dalam hal kekuatan. Dalam Fever Card databooknya, Mihawk dikatakan sudah sangat terkenal bahkan sebelum era keemasan bajak laut dimulai. Dia berlatih sangat keras setiap hari dan selalu menantang pendekar pedang yang lebih kuat darinya sampai tak ada lagi pendekar pedang yang layak untuk dia hadapi lagi. Bahkan Mihawk berharap jika suatu saat nanti akan ada sosok pendekar pedang yang bisa melampaui kekuatan dari rivalnya Akagami no Shanks. Dari pernyataan tersebut secara tidak langsung mengatakan jika saat ini Mihawk sedikit lebih hebat dari Akagami no Jeki. Bahkan terdapat fakta menarik yang diutarakan oleh Brand New pada One Piece chapter 1058. Dia berkata jika Mihawk memiliki kemampuan berpedang yang lebih unggul jika dibandingkan dengan Akagami no Shanks. Ditambah lagi dengan fakta pada One Piece chapter 96
jika Mihawk sudah tak mau lagi duel dengan Jackie setelah dia kehilangan lengan kirinya. Yap, nilai buronan milik Mihawk saat ini adalah sebesar 3.590 juta berry. Sedangkan nilai buronan milik Shanks adalah sebesar 4.048.900.000 berry. Meskipun nilai bounty Mihawk lebih rendah dari Shanks, namun itu tak menyimpulkan apa-apa. Bahkan bounty Luffy, Law, dan Kid saat ini sama-sama sebesar 3 miliar berry. Jika benar Mihawk setara dengan Shanks atau bahkan lebih unggul dari Shanks, seharusnya haki milik Mihawk juga sama badassnya seperti milik Akagami no Jackie. Shanks saat ini sudah dikonfirmasi menguasai ketiga jenis haki yang sudah mencapai level advance. Shanks bisa melihat masa depan, itu artinya haki Ken Bunsoku milik Shanks sudah mencapai level advance. Selain itu, Shanks juga bisa mengaliri pedangnya dengan haki raja, itu artinya Hausuku haki dan armamen daki milik Shanks sudah mencapai level advance. Lalu bagaimana dengan haki milik Mihawk? Mari kita bahas bersama-sama. Pertama, Ken Bunsoku haki milik Mihawk. Jika Mihawk adalah rival dari Akagami no Shanks, seharusnya Ken Bunsoku haki milik Mihawk juga bukanlah kaleng-kaleng. Pasalnya Shanks bisa melihat masa depan, bahkan dia dijuluki sebagai Ken Bunsoku haki killer, di mana musuh Shanks tak akan sempat mengaktifkan advance Ken Bunsoku hakinya, karena dia akan terlebih dahulu menghabisi musuhnya tersebut. Yap, berbicara tentang Mihawk, pada VV Card Databook miliknya dikatakan jika Oda sebenarnya ingin memberikan Mihawk dengan julukan Clairvoyant, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti cenayang yang bisa melihat masa depan. Nah, dengan diberikannya julukan tersebut untuk Mihawk, secara tidak langsung sudah mengkonfirmasi jika Mihawk juga memiliki advance Ken Bunsoku haki yang dapat melihat masa depan. Pada One Piece chapter 561, Mihawk dengan mudah menemukan posisi Luffy dan menyerangnya, meskipun Luffy dalam mode Gear Second yang memiliki kecepatan tinggi. Lalu, ketika Luffy ingin menyerang Mihawk menggunakan teknik Gomu Gomu no Jet Bazooka, Mihawk langsung menatap Luffy dengan tajam dan memberikan gambaran pada Luffy jika tangannya akan putus jika dia menyerangnya. Nah, apakah ini adalah salah satu kemampuan dari Advance Ken Bunsoku haki yang belum dijelaskan oleh Oda Sensei? Dan apakah ini berhubungan dengan julukan Mihawk sebagai Clairvoyant? Itu artinya kemampuan yang dimiliki oleh Mihawk ini seperti melihat 2 langkah lebih jauh ke masa depan. Biasanya pengguna Advance Ken Bunsoku haki akan mendapatkan gambaran bagaimana musuhnya akan menyerang. Namun Mihawk malah memperlihatkan dampak yang didapatkan oleh musuh apabila dia menyerangnya. Sehingga secara tidak langsung, Mihawk memiliki counter untuk pengguna Ken Bunsoku haki yang dapat digunakan untuk melihat masa depan. Selanjutnya yaitu armamen daki. Tidak perlu diragukan lagi kemampuan armamen daki yang dimiliki oleh Mihawk. Mihawk lah yang mengajarkan Advance Bushoku haki alias Ryuo pada Zoro, sehingga Zoro mampu melapisi pedangnya dengan Busho haki. Berbeda dengan Luffy dan Sanji yang hanya mampu melapisi anggota tubuhnya dengan Busho haki setelah time skip, di mana hal tersebut adalah armamen daki tingkat dasar. Selain itu, fakta yang membuat Mihawk levelnya berada di atas Shanks adalah pedang Yoru miliknya sudah berada dalam kasta pedang hitam permanen alias Kokuto, di mana dalam serial One Piece sampai saat ini baru Mihawk dan Ryuma saja yang bisa merubah pedang mereka menjadi Kokuto. Selanjutnya adalah Haki Raja. Belum dikonfirmasi apakah Mihawk memiliki Haki Raja atau tidak. Namun perbedaan kekuatan antara Shanks dan Mihawk akan terasa sangat jauh jika Mihawk tak memiliki Haki Raja. Pasalnya Luffy saja tak bisa berbuat apa-apa melawan Kaido sebelum dia bisa menggunakan Advance Haki Raja untuk menyerangnya. Ditambah dengan fakta jika Zoro saat ini menguasai Advance Haki Raja, Mihawk akan menjadi lawan terakhir Zoro sebelum dia resmi mengambil gelar pendekar pedang terbaik di dunia dari Mihawk. Sehingga akan sangat aneh jika Mihawk juga tak mampu menggunakan Advance Haki Raja. Haki Raja biasanya dimiliki oleh sosok dengan tekad yang kuat, yang memiliki keinginan untuk menjadi yang terhebat. Dalam VV Card Databook milik Mihawk dikatakan, jika Mihawk selalu berlatih keras setiap hari dan melawan pendekar pedang yang lebih kuat darinya untuk mendapatkan gelar sebagai pendekar pedang terbaik di dunia. Nah, dari tekad dan keinginan Mihawk yang ingin menjadi yang terhebat, seharusnya menjadi bukti jika dia juga memiliki Hausoku haki. Sehingga dari ketiga advance haki yang dimiliki oleh Mihawk tersebut,
memang layak jika Mihawk disandingkan dengan sosok Akagami no Sang. Bagi kalian yang lagi cari kaos One Piece keren, bisa kepoin desainnya sambil nonton video ini. Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian. Ghost! Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya. Jos nakama, itulah video mengenai hal-hal menarik di One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.